bebaskan kalian dari pemikiran yang terjajah, bebaskan kalian dari hal-hal yang membuat selamanya anak cucu kita menanggung malu bahwa punya leluhur seorang yang bejat dan amor dan biadab. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi, pada malam hari ini saksikanlah kami berdiri di sini untuk membela kehormatan leluhur kami, seorang yang mulia, seorang waliullah yang jasadnya ratusan tahun tidak membusuk tetapi harum, tetapi dihina dan difitnah sebagai seorang penjahat. Sultan Hamengkubuwono Agung meninggal 1677 hingga tahun 1960-an jasadnya masih utuh. Bapak Ibu sekalian, rambutnya memanjang, kukunya memanjang, beliau memakai baju kebesarannya, dan baru pada tahun 60-an yang semua ditutup kaca akhirnya ditutup sama batu nisan. Dan saya yakin rakyat Tegal tahu cerita ini turun temurun. Kenapa rakyat Tegal diam saja? Kenapa rakyat Tegal tidak membuat kajian bersama, melakukan pembelaan kepada rajanya, kepada leluhurnya yang telah dihina sekian abad lamanya? Di mana hati nurani kita? Di mana keberanian kita? Apakah kita masih akan membiarkan itu semua? Kalau kita membiarkan seperti ini berlangsung terus, maka anak cucu kita akan menundukkan mukanya. Seluruh bangsa Mataram, seluruh kerajaan Nusantara akan mendapatkan framing yang sama. Semua raja, semua keturunan Nusantara dihina dan difitnah secara biadab oleh para penjajah Belanda. Bapak Ibu sekalian, sumber tentang Sultan Agung secara mainstream didapatkan dari beberapa sumber yang semuanya adalah sumber dari Belanda. H.J. de Graaf, J.J. Lijnsma, François Valentin, kemudian ada Sir Stanford Raffles, ada juga yang versi pribumi adalah Babat Tanah Jawi. Tapi ingat, Babat Tanah Jawi dikarang setengah abad, hampir setengah abad setelah meninggalnya Prabu Hamengkubuwono Agung. Yang bagian kedua diterbitkan, dipublikasikan 111 tahun setelah meninggalnya Prabu Hamengkubuwono Agung. Kira-kira jarak setengah abad. Mungkin nggak terjadi pembelokan sejarah, mungkin nggak terjadi kooptasi. Ingat, zaman Orde Lama 45 sampai 66, Bung Karno adalah seperti seorang raja dan dewa yang tanpa celah. Kemudian 32 tahun berikutnya di masa Orde Baru, Bung Karno sejarah berubah. Pak Harto yang mulia, kemudian ganti Orde Reformasi, terjadi framing, terjadi menjelek-jelekkan penguasa sebelumnya, terjadi kooptasi. Ini sesama anak bangsa. Apalagi di zaman itu Belanda dengan VOC-nya menjadi perusahaan yang paling kaya di seluruh dunia karena mengeruk kekayaan Nusantara. Bapak Ibu sekalian tahu Apple, tahu Amazon, tahu Google di HP kita, tahu Microsoft, perusahaan-perusahaan terkaya dunia itu 20 perusahaan terkaya dunia. Kalau di total, Bu, itu masih lebih kaya VOC di zaman dahulu. Luar biasa Indonesia ini kayanya ketika rempah-rempah menjadi seharga emas dan VOC memonopoli perdagangan itu.